jarimu, harimaumu gitu. Melambai, bensong gitu. Semoga Anda mati tidak bahagia. Hidup aku kok, bukan urusan kau. Pengecut. Jadi bisa digunakan untuk pilkada selanjutnya mungkin. Det. Jangan masuk hati lah, itu kan cuma sekedar candaan aja setiap harinya. Coba lu. Rolling and action. Membuli seseorang pernah. Pernah. Pasti pernah. Bully pernah. Mungkin secara sengaja rasanya enggak sih. Tapi kalau secara nggak sengaja mungkin sering. Alhamdulillah pernah. Kayaknya pernah di kawasan ini. Pernah. Jelek kau, aku bilang kayak gitulah karena dia jelek gitu kan. Ya udah. Bulinya pernah dari melalui kata-kata dan fisik sih. Aduh, kasar kali memang nujol ya. Lebih ke verbal sih rasanya. Kayak ngebilangin, ih jelek kali bah gitu. Ya ngata-ngatain gitu lah ya kan. Ya gimana sih orang anak-anak kecil SD tuh ngata-ngatain gitu. Ngejek dia, ngejek fisiknya. Kata apa yang disampaikan? Pendek. Iya gitu-gitulah, kayak ke shaming iya. Kayak gitu. Oke, SD, SMP, SMK kayak enggak sih. Anak baik-baik dulu. Tapi pernah berkasus hampir dipecat. Semoga Anda mati tidak bahagia. Bully itu sekedar untuk intermezzo aja sih sebetulnya, biar nggak tegang-tegang kali ya kan kerjanya. Paling apa sih kayak bukan ngebully yang secara kasar atau gimana, kayak cuman verbal, cuman apa nih? Sekedar candaan kayak kalau bully itu pasti orang yang udah kenal, udah dekat, bukan orang yang nggak kenal. Nggak ada pikiran apa-apa. Nyesel sih. Pernah lah. Karena sadar sekarang itu perbuatan yang tidak layak dilakukan gitu. Dia kayak, ih harusnya nggak kayak gitulah. Beberapa kali pasti ada sih kelewatan kata-katanya karena udah melewati batas tertentu. Tapi dari situ kita tahu kalau oh mungkin sampai sini batasnya untuk ngebully, nggak bisa lewat daripada itu. Misalnya kayak udah menyinggung masalah orang tua gitu. Tapi setelah melakukan itu, jadi penyesalan tuh datangnya belakangan. Habis itu buat lagi. Seminggu berikutnya kan udah lupa tuh. Pernah sih. Oh, pernah sih. Pernah lah, rasanya sering. Pernah. Pernah. Dari SD kayaknya, SD, SMP, SMA bahkan sekarang aku menjadi salah satu korban bully sih. Dari SD, dari sebelum SD pun aku ada panggilan namanya Marice. Mungkin nggak tahu ya Marice itu dari mana, karena mungkin suka nonton film Marimar zaman dulu itu, jadi Marice. Dekil, Kibo, terus jilbab seminggu sekali. Ih sakit kali hatiku. Tapi memang benar seminggu sekali. Det gitu. Tahu lah badan aku kan memang dari sejak lahir sudah brojolnya gendut kayak gini gitu kan. Jadi sering dibulinya kayak gitu, gitu. Orang selalu ngejek, woi gendut gitu. Tapi nggak pernah yang serius sekali sih ngejek. Bukan ngejek lah, lebih tepatnya main-main aja lah ya kan. Tapi kan kadang-kadang kita kayak merasa gitu kan, kayak iya juga ya aku gemuk kali gitu. Det. Kalau dulu sering dibully cungkring ya, kurus gitu. Memang sampai sekarang sih kurus, kayak nggak punya daging gitu. Kebetulan aku sudah berkacamata ini dari SMP sih, makanya sering dibilang kayak mata empat gitu. Kutu-kutu gitu ya. Enggak juga. Paling fisik sih, kan udah jelas gini kan gendut pasti fisik. Kalau dulu SD juga dibully masalah fisik, terus kayak nama juga dibully gitu. Apa namanya? Iya kan nama Khairuddin tuh kayak kampungan kali gak sih? Apalagi dikatain Umi. Enggak sih. Enggak ya. Ya kalau ini kan nggak apa-apa sih. Ya, iya. Ke depan juga.
Ya, insya Allah. Dia dikatain gitu sih, kayak jahat. Oke. Terus akhirnya termotivasi kah? Iya, termotivasi untuk kurus. Boleh tahu dari berat badan berapa? Jadi berat badan yang paling tinggi itu 120 kilo. Tapi sekarang 85. Sempat dibilang aku dikatain pendek, kemudian jujur aku dulu kayak SD gitu, aku lebih sering bergabung sama teman-teman perempuan sih kebanyakan. Jujur dulu SD. Ya sempat aku kayak dibully gitu kan, melambai, bensong gitu. Pernah sakit hati. Dulu malah waktu SD itu masih kelas 2 gitu, malah minta ganti nama. Tapi nggak dikasih. Ini adalah nama pemberian nenekmu. Oke. Kalau dari fisik aku juga pernah dibully. Jadi tuh aku pernah SMP. Aku nggak tahu, bahkan sampai detik ini aku nggak tahu siapa orang yang meletak 2 jarum pentol di kursi aku. Tahu kan, kalau kursi SMP kan kita masih pakai kayu kan, di situ kan ada celahnya. Itu menusuk loh, sumpah. Itu sakitnya luar biasa. Aku nggak tahu, 2 dan dari sisi kanan, sisi kiri. Yang namanya kita habis istirahat, tiba-tiba langsung duduk. Luar biasa sakitnya. Dan ketika aku lihat, bangsat, ada 2 jarum pentol. Dan aku situ nengok merhati kanan kiri siapa. Tapi aku nggak tahu sih. Bahkan sampai detik ini aku nggak tahu siapa. Orang selalu meng-underestimate bahwasanya wanita itu tidak bisa memimpin gitu ya. Wanita itu sulit memimpin. Tapi ini kan udah zamannya emansipasi ya. Walaupun sebenarnya secara agama adalah laki-laki adalah seorang pemimpin. Tapi aku percaya bahwasanya setiap orang, masing-masing orang itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadi ketika misalnya dia di dalam sebuah instansi diberi kepercayaan memimpin sebuah organisasi, instansi ataupun unit gitu kan, ya itu sebuah anugerah dan amanah gitu. Tapi yang paling aku nggak suka adalah ketika orang lain meng-underestimate seorang wanita yang memimpin sebuah instansi atau unit, meng-underestimate bahwasanya dia wanita loh, dia masih muda loh gitu. Ngapain dia yang memimpin seperti itu kan? Aku kan lebih senior, aku lebih ini, aku lebih itu. Kenapa harus dia gitu kan? Untuk kalian-kalian yang pernah membuli saya, Semoga Anda mati tidak bahagia. apa sih kalian gitu? Ngapain sih beli-beli gitu? Hidup-hidup aku kok, bukan urusan kau. Jangan masuk hati lah, itu kan cuma sekedar candaan aja setiap harinya. Setiap hari. Nama Anda ternyata lebih jelek daripada saya. Marjuki. Dia kan sebenarnya kayak nggak penting kali sih untuk ngejek seseorang. Kalau boleh lah, untuk mungkin bisa jadi motivasi, tapi kalau misalnya suatu hal yang kayak nggak perlu ya nggak usah diomongin gitu aja sih. Aku sempat disepelekan ketika aku ikut duta bahasa sama komunitas aku yang dulu. Tapi alhamdulillah aku buktikan bahwasannya aku masuk 4 besar, bahkan dapat 2 predikat tuh luar biasa. Aku buktiin ke mereka bahwasannya ini loh Hamzah yang kalian bully pendek, kayaknya nggak bisa sih tingkat provinsi tuh menang gitu kan. Tingkat kota apa aja kayak gini, apalagi provinsi. Tapi alhamdulillah aku buktikan aku ya bisa. Jadi buat kalian yang pernah dibully, tunjukkan aja sih dengan prestasi sih, aku pikir sih kayak gitu. Terima kasih atas bulian kalian yang membuat aku menjadi lebih kuat. Karena bulian-bulian kalian, aku masih berada di sini untuk saat ini. Kalian menempaku menjadi mental baja ya kan? Terima kasih. Cyberbullying. Sekarang kan zamannya nih orang-orang kan berpendapat via digital ya. Ya kan? Jadi cyberbullying itu memang lebih kasar sih daripada ngebully secara langsung. Karena kita nggak tahu ya perasaan orang-orang yang ngebaca tulisan tangan kalian yang kejam itu. Ibaratnya bukan lagi mulutmu harimaumu gitu. Jarimu harimaumu gitu. Jarimu harimaumu gitu. Mungkin banyak yang belum sadar kalau cyberbullying itu sebenarnya betul-betul bisa nyakitin. Kayak gimana ya, kayak mereka tuh beraninya cuman di balik layar, di atas keypad. Tapi kalau dari depan aslinya
Lambai ya, Bo. Sebenarnya nggak penting karena aku percaya bahwasanya orang-orang yang menghujat orang di media sosial itu adalah pengecut. Cyberbullying stop lah ya kan. Karena postingan-postingan kalian, tulisan-tulisan kalian itu kita nggak tahu orang yang ngebaca tuh kayak mana. Banyak kan contohnya selebriti yang bunuh diri gara-gara cyberbullying. Padahal awak sur kali sama dia ya kan. Terus tiba-tiba besoknya dia mati. Nggak ada deh. Meninggoy. Jadi ya stop lah yang kayak gitu ya. Mohon maaf kali. Wah, untuk para pembuli netizen-netizen yang bijaksana ini ya kan. Please, kalau kalian tuh punya jari-jari itu, komen please untuk yang positif. Karena kalian nggak tahu dampak orang yang ketika kalian bully. Mungkin kalian bilang itu biasa. Kalau dia sampai depresi gitu, sampai astaga, ini parah kali sih gitu. Jangan. Bijaklah menggunakan media sosial. Semoga Anda mati tidak bahagia. Ya sebenarnya berterima kasih dengan adanya undang-undang ITE sekarang ini, gitu ya. Kalau zaman dulu tuh nggak ada. Zaman sekarang karena udah makin canggih, ada undang-undang ITE, ya semua. Kalau misalnya kita ngelapor, kita nggak senang, kita ngelapor ya udah terjerat dengan undang-undang ITE kan orang si pembuli itu. Bentuklah komunitas cyberbullying biar Anda terbentuk dan seenggaknya ada komunitas cyberbullying. Jadi bisa digunakan untuk pilkada selanjutnya mungkin. Si Bang Odi.